Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Hendra Gunawan Siburo, saya sendiri Syafeta Fitrian, Loli Felinda, Puja Fitria, dan Vivian Fitrinesha. Silakan teman-teman saksikan videonya. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri Syafeta Fitrian. Judul materi pada kali ini adalah konsep dasar sistem informasi manajemen. Dengan saya sendiri yang akan membawakan pada poin pengertian sistem informasi manajemen. Seperti yang teman-teman ketahui, manajemen memiliki arti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi sendiri memiliki arti data yang diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Dari sumber yang saya dapatkan mengatakan bahwa sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan bisnis atau tugas-tugas lainnya dalam suatu organisasi ataupun entitas. Sistem informasi dapat mencakup perangkat keras hardware ataupun perangkat lunak software, data, prosedur, dan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan serta kinerja dalam suatu organisasi. Seperti yang teman-teman ketahui, sistem informasi manajemen ini adalah sistem yang berbasis data internet yang dapat memberikan informasi kepada penggunanya. Dari informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber, menurut para ahli mengatakan bahwa memiliki pendapat tentang sistem informasi manajemen, seperti menurut Agustiandra dan Sabandi mengatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah metode yang digunakan oleh para pemakai informasi untuk mengolah data pribadi menjadi sebuah informasi yang kemudian hasil dan informasi tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Utami, sistem informasi manajemen adalah istilah yang umum yang dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyajikan informasi yang mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk membantu mengambil dan mengolah data informasi untuk pengambilan sebuah keputusan pada manajemen dalam sebuah organisasi yang dimana nantinya akan membantu pemimpin untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Itulah materi yang pertama, dan selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Puja Fitria. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya sistem informasi. Sistem informasi memiliki banyak kepentingan dan manfaat dalam berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa alasan mengapa sistem informasi sangat penting. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Di sini sistem informasi membantu dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang relevan, sehingga pemimpin dan pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat waktu.
Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan otomatisasi proses bisnis, sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan menghemat waktu serta sumber daya. Yang ketiga, perbaikan layanan pelanggan. Dalam bisnis, sistem informasi dapat membantu dalam pelacakan dan pelayanan pelanggan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengelolaan data yang efisiensi. Sistem informasi memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan akses data yang lebih baik, yang sangat berharga dalam mengelola informasi dalam skala besar. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Vivien Putrinesya. Baiklah, saya Vivien akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai alasan pentingnya sistem informasi. Yang kelima yaitu ada pemantauan kerja. Organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk memantau kinerja staf atau karyawannya secara real time, serta membantu mereka dalam mengidentifikasi masalah dan peluang yang lebih tepat dan cepat. Yang keenam yaitu adanya inovasi dan pengembangan produk. Sistem informasi dapat digunakan untuk riset pasar dan pengembangan suatu produk baru dan membantu organisasi agar tetap kompetitif. Yang ketujuh yaitu keamanan informasi. Sistem informasi penting untuk melindungi informasi yang sensitif dan sistem informasi juga dapat membantu dalam pengendalian akses dan perlindungan data-data. Yang kedelapan yaitu peningkatan kolaborasi. Sistem informasi memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antar individu dan departemen dalam suatu organisasi. Bahkan mereka beralokasi di berbagai lokasi geografis yang strategis. Yang kesembilan yaitu kepatuhan regulasi. Dalam banyaknya industri, sistem informasi diperlukan untuk memenuhi regulasi dan standar tertentu dalam suatu perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Loli Velinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang langkah-langkah yang dapat membantu dalam proses membangun sistem informasi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai sosial budaya masyarakat. Yang mana langkah-langkahnya itu, yang pertama ada pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna. Yang mana sebelum memulai pembangunan sistem, penting untuk memahami dengan baik kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Ini melibatkan interaksi dan komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan termasuk pengguna akhir sistem. Yang kedua ada penelitian dan pembaruan, yang mana terus ikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Yang berlangganan publikasi, mengikuti kursus, dan terlibat dalam komunitas terkait teknologi dapat membantu Anda tetap update. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan teknologi terkini. Yang mana pilih teknologi yang paling sesuai untuk proyek Anda berdasarkan kebutuhan. Jika ada perkembangan baru yang dapat meningkatkan sistem Anda, pertimbangkan untuk mengintegrasikannya. Yang keempat ada desain modular, yang mana desain sistem Anda agar dapat diubah dengan mudah. Ini akan memudahkan penyesuaian dengan perubahan kebutuhan teknologi dan bisnis di masa depan. Yang kelima ada pengujian dan evaluasi terus-menerus. Selalu uji sistem Anda secara menyeluruh sebelum dan setelah peluncuran. Terus-menerus memonitor kinerja dan mengumpulkan umpan balik pengguna untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efisien. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang terakhir kali ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hendra Gunawan Siboro.
Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang kepatuhan dan etika. Yaitu pastikan sistem yang kita miliki memenuhi regulasi dan norma etika yang berlaku, terutama dalam hal perlindungan data dan privasi pengguna. Selanjutnya, pelatihan dan peningkatan keterampilan. Pastikan tim kita terus belajar dan berkembang, memberikan pelatihan dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya. Yang selanjutnya, kolaborasi, yaitu terlibatlah dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan, universitas, dan industri terkait untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya, pemahaman konteks sosial budaya. Selain teknologi, pertimbangan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di dalam pengembangan sistem. Pastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Selanjutnya, edukasi pengguna. Berikanlah edukasi kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem dengan baik dan aman. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, sekian video pada materi kali ini. Saya dari kelompok 1, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.